Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap semangat meskipun kalian belajar dari rumah. Hari ini kita belajar tema 7, subtema 2, masih dengan materi hewan di sekitarku, pembelajaran 5 dan 6. Di pembelajaran 5 dan 6 ini kita akan belajar menyampaikan ungkapan pemberitahuan, membandingkan banyak benda. Masih di kalimat pemberitahuan kita akan belajar kalimat pemberitahuan yang ada di kemasan makanan. Kemudian peraturan merawat hewan, dan yang terakhir kita belajar menghitung dan membandingkan benda. Ada dua jenis hewan di sekitar kita anak-anak, ada hewan buas dan ada hewan jinak. Hewan buas hidup di alam bebas dan dapat membahayakan manusia. Tetapi hewan jinak tidak berbahaya dan dapat dipelihara oleh manusia. Kalian bisa membedakan mana hewan buas dan mana hewan jinak? Ayo, Bu Guru bantu membedakan mana hewan buas dan mana hewan jinak. Nah, hewan buas ada ular. Nah, ini berbahaya, hidup di alam bebas, menggigit kalian. Nah, ini termasuk hewan buas. Ada lagi buaya, bertaring. Nah, itu juga menggigit, hidup di alam bebas di sungai, itu juga termasuk hewan buas. Ada lagi harimau, ini juga berbahaya, bertaring, berkuku tajam, hidup di hutan yang liar, di alam bebas juga. Nah, itu juga termasuk hewan buas. Dan masih banyak lagi hewan buas yang ada di alam liar. Nah, kalian bisa membedakan ya anak-anak, ketika hidup di alam liar, menggigit, membahayakan kita, itu termasuk hewan buas. Ada lagi singa, serigala, nah itu juga termasuk hewan buas. Dan hewan jinak apa? Ya, ini ada ikan. Nah, ini jinak, kalian bisa pegang, tidak menggigit ya anak-anak. Nah, kalian juga bisa pelihara di rumah, itu termasuk hewan jinak. Ada kupu-kupu, kalian bisa pegang. Nah, itu juga termasuk hewan jinak. Ada ayam yang biasa kalian pelihara di rumah. Nah, itu juga termasuk hewan jinak. Kalian bisa pegang, bisa pelihara. Nah, itu namanya hewan jinak. Sampai sini kalian bisa membedakan ya anak-anak, mana hewan buas dan mana hewan jinak. Nah, selanjutnya kita belajar menyebutkan kalimat pemberitahuan berkaitan dengan hewan buas. Nih, di sini Bu Guru berikan contoh pemberitahuan berkaitan dengan hewan buas. Yang pertama, cukup lihat dari jauh saja jika ingin melihat harimau. Nah, ini termasuk kalimat pemberitahuan, biasanya ada di kebun binatang ataupun taman safari ya anak-anak. Yang kedua, hewan buas sangat berbahaya jika dipelihara oleh manusia. Nah, ini juga termasuk kalimat pemberitahuan. Yang ketiga, hati-hati ular menggigit. Nah, ini juga biasa kita temui di kebun binatang ataupun taman safari yang ada ularnya. Nah, kalian juga tidak boleh dekat-dekat dengan ular tersebut karena bisa tergigit. Nah, ini termasuk kalimat pemberitahuan berkaitan dengan hewan buas. Kalian sudah bisa ya anak-anak menyebutkan dan memberikan contoh sendiri bagaimana itu kalimat pemberitahuan. Selanjutnya kita belajar membandingkan banyak benda. Nah, di sini ada gambar dan ada 30 ekor buaya, 15 ekor harimau, 42 ekor ular. Nah, coba kita bandingkan. Hewan yang paling banyak apa anak-anak? Ya, tentunya ular. Hewan yang paling sedikit? Harimau. Nah, kita bisa bandingkan bahwa ular itu lebih banyak dari buaya, harimau lebih sedikit dari buaya. Sampai sini paham ya anak-anak? Kemudian kita bisa urutkan hewan dari yang paling banyak, yaitu ular, buaya, harimau. Sebaliknya, urutan hewan dari yang paling sedikit yaitu harimau, buaya, ular. Nah, kalian bisa ya mengurutkan
dari yang paling banyak maupun sedikit anak-anak ketika ada latihan soal pastinya bisa. Nah, 30 ekor buaya lebih sedikit dari 42 ekor ular. Kita bisa nyatakan di kalimat matematika dengan cara 30 kurang dari 42. Bisa? Nah, ada lagi 30 ekor buaya lebih banyak dari 15 ekor sapi. Nah, ini dapat dinyatakan di kalimat matematika yaitu 30 lebih dari 15. Jadi kita bisa pakai kata kurang dari atau lebih dari. Nah, kita ada latihan soal, Bu Guru ada latihan soal di sini. Istilah titik-titik dengan kata-kata lebih dari atau kurang dari. Nah, ini soalnya 57 sama 42. Lebih dari, ya pastinya lebih dari ya anak-anak. 79, 89. Kurang dari 99, 100. Jawabannya kurang dari. Nah, yang terakhir ada 77 dan 69. Kurang dari apa lebih dari anak-anak? Iya, lebih dari. Kalian bisa ya anak-anak, kalian bisa mengerjakan latihan soal berkaitan dengan lebih dari dan kurang dari. Kalian bisa latihan soal di buku modul kalian di rumah ya anak-anak. Selanjutnya, kita belajar kalimat pemberitahuan pada kemasan makanan. Nah, kalian sering sekali mengetahui membeli jajan ataupun memberi makanan lainnya yang ada kemasannya seperti ini. Nah, pasti kalian tahu ya di belakangnya atau di depannya itu banyak tulisan. Nah, itu tulisannya apa? Coba kalian itu sekali dibaca. Nah, ini ada contoh kemasan makanan ikan. Nah, di situ ada banyak pemberitahuan. Tentunya kemasan makanan yang kalian beli setiap hari itu juga banyak pemberitahuan yang ada di situ anak-anak. Kalian juga harus tahu pemberitahuan apa yang ada di kemasan makanan kalian itu. Nah, ini contoh pemberitahuan yang terdapat pada kemasan makanan ikan seperti pada gambar. Yang pertama itu ada tulisan makanan ikan. Nah, itu berarti makanan untuk ikan. Tidak boleh untuk hewan lain ataupun manusia ataupun kita ya anak-anak. Berarti itu makanan ikan, tidak boleh kita makan. Yang kedua ada komposisi makanan. Nah, di situ pastinya ada komposisi, ada tepung ataupun ada apa lagi? Bahan-bahan lain. Nah, itu termasuk komposisi makanan. Jadi makanan itu terbuat dari apa, itu di situ tertera semuanya ya anak-anak. Yang ketiga di situ ada gambar kecil-kecil di bawah, itu juga termasuk pemberitahuan anak-anak. Nah, apa itu pemberitahuannya? Ya, itu ada gambar payung, ada titik-titik hujan, itu berarti tidak boleh terkena hujan itu kemasannya. Karena ketika terkena pastinya akan rusak dan mempengaruhi makanan yang ada di dalamnya ya. Yang keempat itu yang terakhir, yang tengah itu ada setelah habis kemasan dibuang pada tempat sampah. Nah, itu ada orang membuang sampah di tempat sampah. Nah, itu memberitahukan kalian bahwasanya ketika kalian selesai makan ataupun selesai memakai kemasan apapun itu dibuang di tempat sampah. Jangan dibuang sembarangan ya anak-anak. Dan itu yang terakhir ada gambar rumah, kemudian ada sinar matahari. Nah, itu memberitahukan bahwa tidak boleh terkena sinar matahari secara langsung. Nah, seperti itu. Sampai sini kalian bisa membaca kalimat pemberitahuan ataupun pemberitahuan yang ada di kemasan makanan. Nah, kalian nanti bisa lihat kemasan makanan kalian ya anak-anak. Kalian coba lihat, kemudian kalian tahu pemberitahuan apa aja di situ, kalian lihat ya. Selanjutnya kita belajar peraturan merawat hewan. Nah, peraturan merawat hewan kita sudah belajar di pembelajaran yang pertama sampai keempat. Sama, yang pertama membandingkan hewan peliharaan, memberi makan dan minum hewan peliharaan secara rutin, mengajak hewan peliharaan bermain, membersihkan kandangnya, membersihkan badannya, dan membawanya ke dokter jika sakit. Jadi ketika sakit,
kalian harus membawa ke dokter hewan ya anak-anak. Ketika semuanya itu sudah kalian lakukan, pastinya hewan kalian sehat, tidak gampang sakit. Selanjutnya yang terakhir kita menghitung dan membandingkan banyak benda lagi. Ya, di sini ada teks. Ada 46 bungkus makanan kelinci, 33 bungkus makanan ikan, 65 makanan kucing. Makanan hewan apa yang paling banyak? Iya, kalian perhatikan, tentunya makanan kucing. Yang paling sedikit, makanan ikan. Makanan kucing lebih banyak dari makanan kelinci. Makanan ikan lebih sedikit dari makanan kelinci. Sekarang kita urutkan dari yang paling banyak, yaitu ada makanan kucing, kelinci, ikan. Sebaliknya kita urutkan dari yang paling sedikit, ada makanan ikan, makanan kelinci, dan makanan kucing. Ya, sampai sini kalian pasti bisa ya anak-anak menghitung dan membandingkan benda, baik berupa teks maupun gambar. Alhamdulillah anak-anak, di pembelajaran 5 dan 6 ini di tema 7 subtema 2 sekian dari Bu Eni, dan terima kasih sudah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.